Nehemia pasal 1. Nehemia pasal 1 kita baca sebetulnya satu pasal sampai beberapa pasal ini, tapi kita fokuskan dari ayat pertama sampai ayat ke-6 saja. Ya, mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan, mari kita dengarkan sambil memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susa. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan setiap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadapanmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargamu telah berbuat dosa. Nah, sampai di sini saudara, yang menjadi bahan renungan kita dan juga ayat-ayat selanjutnya. Nanti kalau saudara ada waktu bisa membaca semuanya. Nah, terus terang saudara, saat ini sebagian besar, bahkan hampir seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, kita berada di dalam situasi, ya, bahkan boleh dikatakan sesuai di dalam kata Nehemia tadi, di dalam kesukaran yang besar. Kita berada dalam keadaan yang tidak baik, tidak menguntungkan, bahkan mungkin di dalam keadaan sulit, keadaan darurat, karena ancaman COVID-19 ini begitu berdampak di dalam segala aspek kehidupan umat manusia. Keadaan yang semakin tidak baik ini saudara, ya, telah membuat keadaan ekonomi semakin terpuruk, bahkan juga keadaan keamanan kita, ya, kita semua merasakan berapa bulan sudah terkurung di rumah. Ketika kita keluar rumah tidak aman rasanya. Kemudian saudara, bahkan juga, ya, dari segi moral banyak kita mengalami krisis moral. Ya, mungkin karena situasi begini banyak orang makin stres, banyak orang kehilangan pegangan, meninggalkan Tuhan, tidak lagi percaya kepada Tuhan, dan itu adalah krisis moral yang dialami oleh termasuk anak-anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai keadaan, topik yang saya bahas malam hari ini yaitu tindakan untuk memperbaiki keadaan. Itu sekali kasih tema, ya, tindakan untuk memperbaiki keadaan. Saudara, keadaan yang saya maksud di sini bukan hanya saja keadaan kita secara pribadi, keadaan lingkungan, keadaan bangsa kita. Tentu saudara, keadaan ini sekali lagi bukan hanya sekedar kita tahu. Tidak cukup saudara. Tetapi lebih penting adalah bagaimana setiap kita berperan
untuk memperbaiki keadaan ini sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Nah, kalau kita melihat konteks kita dan program pemerintah saat ini, saudara, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, dan tentu juga kita di sana berperan penting, saudara. Ketika ada aturan untuk menjaga jarak, untuk tetap di rumah, atau untuk memakai masker, itu semua adalah bagian penting kita turut memperbaiki keadaan. Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tidak bisa hanya mengandalkan para petugas medis. Nah, untuk ini, saudara, supaya lebih dalam, kita belajar dari sosok Nehemia. Yang menurut saya, keadaan yang dialami oleh bangsa Yehuda pada zaman Nehemia, saudara, tidak jauh beda dengan keadaan kita sekarang. Apa keadaan yang dialami oleh Yehuda, bangsanya Nehemia pada waktu itu, saudara-saudaranya yang tinggal tersisa di Yehuda pada waktu itu? Nah, dikatakan tadi jelas dalam ayat yang kedua, mereka berada di dalam kesukaran besar. Ini keadaan bangsa Yehuda yang juga dialami, yang dirasakan oleh Nehemia. Nah, saudara-saudara, saya melihat keadaan seperti itu juga mirip dengan kita. Nah, kalau keadaan bangsa Yehuda dari segi keamanan politik, saudara, mereka terancam. Dikatakan tadi bahwa tembok Yerusalem telah terbongkar, telah rusak, telah dirobohkan. Nah, dulu tembok itu merupakan satu gambaran kokohnya atau keamanan sebuah kota itu sangat ditentukan itu tembok yang berdiri, saudara. Setebal apa temboknya ada apa tidak, kota itu akan aman. Nah, jelas, saudara, ketika tembok itu roboh, otomatis mereka secara keamanan terancam. Dan secara politik, saudara, tentu mereka di bawah ancaman karena mereka telah ditawan sebagian. Dan kemudian secara ekonomi tentu ini lebih parah lagi, saudara, karena mereka sisa bangsanya telah dijarah, ditawan semua orang-orang, dan dijarah hartanya. Tentu ekonomi mereka juga sangat merosot, sangat sukar. Dan tentu itu juga masalah moral, krisis moral juga dialami oleh bangsa Yehuda. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memulihkan keadaan demikian? Apa tindakan yang dilakukan oleh Nehemia? Kalau kita mau memulihkan bangsa kita, kalau kita mau memulihkan keadaan yang kita alami saat ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur Nehemia, walaupun dia ada di istana, tinggal menikmati kenyamanan di dalam istana, tapi ternyata Nehemia tidak tenang di dalam zona nyamannya. Dia sangat peduli kepada bangsanya. Dia sangat terpanggil dan sangat sedih ketika mendengar sebangsanya, sesamanya, saudaranya ada dalam kesukaran besar. Ini soal itu luar biasa, saudara. Nehemia bukan tipe orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Nah, ini kita belajar, saudara, dari Nehemia untuk memperbaiki keadaan ini. Apa yang harus dilakukan? Tentu, saudara, dari bacaan kita tadi, yang pertama yang harus dilakukan adalah Nehemia perlu mengetahui masalah apa yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Nehemia mendeteksi sebetulnya masalah apa utama yang membuat bangsa Yehuda ada di dalam kesukaran besar.
Nah, ternyata saudara, itu akan kita temukan jawabannya nanti di dalam ayat ke-6. Ya, itu di sana. Tapi saudara, ini penting kita lakukan. Misalnya seorang dokter, ya, sebelum mengobati pasien, tentu ia memeriksa, tentu ia mengadakan sebuah saudara, menggali apa sumber penyakit, apa penyebab, sehingga nanti baru dia memberikan obat yang tepat. Nah, kira-kira demikian juga saudara, ketika Nehemia ingin memulihkan keadaan bangsanya, ya harus cari tahu dulu apa masalahnya, apa penyebabnya. Ini penting saudara, sehingga baru nanti langkah-langkah berikutnya baru akan berguna atau perlu dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, Nehemia ternyata saudara menemukan masalah utama yang dihadapi oleh bangsanya. Ternyata bukan semata-mata masalah ekonomi. Ternyata masalah utamanya bukan semata-mata karena masalah politik atau ancaman keamanan. Tapi ternyata saudara, masalah utama bangsa Yehuda pada waktu itu adalah mereka orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan itu diakui oleh Nehemia. Kalau kita melihat ayat ke-6 saudara, Nehemia di dalam doanya berkata, ya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam. Bagi orang Israel, hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Nah, perhatikan kalimat yang dipakai oleh Nehemia. Kami orang Israel, termasuk Nehemia sendiri, dia merasa juga turut berdosa di hadapan Tuhan, jauh di hadapan Tuhan, meninggalkan Tuhan, bahkan mungkin melupakan Tuhan. Nah, ini sebab utama ternyata yang menjadi sumber segala masalah di dalam kehidupan saudara adalah dosa. Saudara, kalau kita mencoba untuk introspeksi diri kita, saya tidak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi saat ini. Entah masalah di dalam rumah tangga, ya, entah masalah di dalam ekonomi, masalah di dalam pelayanan, atau apapun juga. Kalau kita untuk melihat lebih dalam lagi saudara, maka kita akan sampai pada kesimpulan, memang ternyata kita berdosa, kita bersalah di hadapan Tuhan. Sebenarnya saudara, kalau kita melihat tujuan awal Tuhan Allah untuk menciptakan manusia, bukan untuk supaya sengsara, bukan untuk menderita saudara. Tuhan menciptakan sejak semula manusia supaya manusia bisa hidup bahagia dan memuliakan Tuhan. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, karena dosalah yang membuat Adam dan Hawa menderita, bersusah payah untuk mencari makan. Karena dosalah seluruh umat manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, maka inilah saudara, mari kita juga memperbaiki keadaan kita masing-masing terlebih dahulu. Entah rumah tangga, hubungan suami istri, ya, entah relasi satu dengan yang lain. Mari kita mencari akar persoalannya. Nah, ternyata saudara, kadang-kadang masalah itu bukan pada orang lain, bukan pada tetangga, bukan pada bangsa lain, tapi ternyata masalah itu ada di dalam diri kita. Kalau kita mau rendah hati, ya, mendeteksi masalah sebenarnya, mengapa kita mengalami pergumulan hidup, mengapa bangsa kita, mengapa bangsa-bangsa di dunia mengalami kesusahan dan kesukaran besar seperti ini. Kita harus jujur dan mengakui bahwa manusia makin hari makin jahat.
Dan itu adalah dosa. Dan kita harus tahu itu. Baru nanti saudara, baru kita akan betul-betul setelah menyadari itu, maka kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita adalah orang berdosa. Nah, kalau kita tahu bahwa kita orang bermasalah, kita adalah orang yang berdosa, maka kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan. Gitu ya? Kita tidak akan mudah kecewa kepada Tuhan. Sebab kenapa? Kita sadar, wah ternyata memang saya ada masalah. Ini yang pertama. Jadi kita perlu saudara mengintrospeksi diri. Kita perlu saudara mengenali masalah. Ini yang langkah pertama dilakukan oleh Nehemia. Dia tahu apa masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Ternyata mereka berdosa di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan saya yakin saudara, siapapun kita, termasuk saya, tidak ada orang hamba Tuhan yang sempurna. Mungkin dalam pikiran kita, mungkin di dalam tutur kata kita, mungkin di dalam perbuatan kita, kita tanpa sadar telah menyakiti sesama kita, orang-orang terdekat dengan kita, bahkan rekan-rekan kerja kita. Mari kita jujur, ternyata saya salah. Dan itu satu langkah awal pertama untuk memperbaiki keadaan. Yang kedua saudara, kita melihat di dalam ayat yang keempat. Ya, ayat yang keempat. Dan di sana yang dilakukan oleh Nehemia dikatakan, ketika aku dengar berita ini, dudurlah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadiran Allah semesta langit. Nah, ini yang penting saudara. Berdoa. Sungguh-sungguh berdoa. Topik yang kedua ini saya beri judulnya saudara, sungguh-sungguh berdoa. Nah, kadang-kadang saudara, ada banyak orang datang ke persekutuan doa, tapi belum tentu sungguh-sungguh berdoa. Ya, ada banyak orang komat kamit bahkan ketika berdoa, tetapi belum tentu orang itu sungguh-sungguh berdoa. Ini penting saudara. Kenapa saya katakan perlu sungguh-sungguh berdoa? Apa artinya berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan? Nah, berdoa sungguh-sungguh ini memang saudara, secara sederhana kita pahami, ya, melibatkan hati, pikiran, perasaan kita, perhatian kita, fokus kita kepada Tuhan, baru kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Itu juga salah satu orang yang sungguh-sungguh berdoa, hatinya, pikirannya berfokus kepada Tuhan. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang kedua. Orang yang sungguh-sungguh berdoa juga saudara, adalah orang yang menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan. Yaitu saudara, orang yang mau mengakui dosa di hadapan Tuhan. Itu satu kesungguhan. Nah, ini yang dilakukan oleh Nehemia. Ketika Nehemia sungguh-sungguh berdoa, bukan hanya saja bangsa Israel, dia berkata, kalian semua telah berdosa, tapi termasuk dirinya. Ampuni kami Tuhan, kami telah berdosa di hadapan Tuhan. Dan ini sungguh salah satu penghambat. Bukankah di dalam Yesaya 59 ayat 1-2 berkata, bukannya Tuhan kurang panjang tangannya, bukannya Tuhan kurang tajam pendengarannya, sehingga doamu tidak didengar, tetapi yang menjadi penghalang adalah dosamu. Nah, ketika kita sungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, saudara, memang membutuhkan satu hati penuh dan juga kerendahan hati dan juga pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Kita melihat saudara, karena Nehemia bersungguh-sungguh berdoa di hadapan Tuhan, ya, ketika Nehemia bersungguh-sungguh yang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, ia sampai menangis
terseduh-seduh. Nah, saya tidak berkata bahwa setiap kita berdoa harus menangis. Bukan itu maksud saya. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyadari betapa bobroknya hidupnya, betapa jeleknya sikapnya, dia akan menangis di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, dia bersyukur di hadapan Tuhan. Orang bisa menangis karena itu. Nah, ini tanda kesungguhan Nehemia ketika berdoa, saudara. Nah, karena dia sungguh-sungguh berdoa berhari-hari tanpa terasa, tidak bosan-bosannya, Nehemia tidak pernah jenuh. Tiap hari berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita diajak berdoa, mungkin beberapa menit atau bahkan mungkin beberapa detik kita sudah bosan, betul ya? Kita sudah jenuh, apalagi berhari-hari. Oh, Bapak Ibu, tetapi orang yang sungguh-sungguh berdoa itu tidak akan pernah terasa capek atau lelah. Itu ya, karena apa? Dia akan mencurahkan isi hatinya. Saya bersaksi sedikit, saudara. Tadi saya tidak bersaksi karena saya pikir nanti aja sekalian di dalam khotbah. Pada tahun 2017 yang lalu, saudara, istri saya mengalami terkena serangan stroke, ya, pecah pembuluh darah otak. Akhirnya rumah sakit yang terdekat waktu itu hanya Rumah Sakit Royal di Rungkut. Saya bawa ke sana, ternyata setelah di scan Rumah Sakit Royal angkat tangan, dia tidak sanggup menangani. Akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Karangmenjangan. Nah, singkat cerita, saudara, istri saya koma, tidak sadarkan diri. Para dokter sudah berkata, ini parah Pak keadaannya, ya. Kalau toh bisa sadar, itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun, bahkan di tempat tidur. Sampai akhirnya, saudara, dokter minta izin untuk lehernya dilobangi supaya jangka panjang nanti kalau dikasih makan itu lewat selang di leher. Itu sudah sampai dokter lakukan itu. Saudara, setelah istri saya masuk ruang operasi, keluar dari ruang operasi, istri saya sudah koma, tidak dengar apa-apa. Tetapi akhirnya, saudara, pada waktu istri saya sudah di ruang ICU, saya akhirnya kembali ke rumah. Tadinya saya mau istirahat, ternyata tengah malam itu kira-kira, ya, jam 12 malam saya terbangun dan saya berdoa di hadapan Tuhan. Nah, pada saat itulah, saudara, saya merasakan, saya mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan. Saya mengaku dosa, kalau ada hambatan, kalau ada dosa, mohon ampun di hadapan Tuhan. Saya menyampaikan harapan, saya menyampaikan keinginan, apa yang menjadi kerinduan. Kalau boleh Tuhan, berikan kesempatan kepada istri saya untuk kami kembali menyaksikan keajaiban Tuhan. Kalau boleh Tuhan, istri saya dapat sadar, walaupun di tempat itu, asal dia bisa sadar. Saudara, begitu selesai berdoa, ternyata saya sudah memasuki jam 5 pagi. Ya, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi, ternyata tidak terasa ngantuk, tidak terasa capek. Kenapa? Indahnya bercerita, indahnya bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu yang saya rasakan, saudara. Nah, oleh sebab itu, kesungguhan kita ketika berdoa di hadapan Tuhan, saudara, Tuhan sangat peduli akan hal itu. Dan itulah yang dialami oleh Nehemia. Itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Sehingga dia tidak pernah jenuh, berhari-hari bertahan berdoa. Bahkan, saudara, sampai berpuasa. Nehemia berpuasa, saudara, artinya tidak lagi teringat apa yang dibutuhkan jasmani, ya, apa keinginan daging. Artinya berpuasa itu secara singkat, saudara, sebenarnya adalah mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan jasmani, tetapi menghidupkan keinginan-keinginan rohani. Ketika Nehemia sungguh-sungguh berdoa, saudara, maka rasa lapar pun
tidak lagi dirasakan. Nah, perhatikan saudara, yang dilakukan oleh Nehemia sebelum bertindak lebih lanjut, dia sungguh-sungguh berdoa. Setelah Nehemia tahu apa yang menjadi sebab utama persoalan bangsanya, dan kemudian dia sungguh-sungguh berdoa. Disitulah sebetulnya saudara, ya, permasalahan yang dihadapi oleh Yehuda itu sudah terselesaikan paling tidak 50%. Nah, kita seringkali terbalik, bukan? Setelah mentok, setelah mengalami jalan buntu, saudara, setelah keadaan makin parah, kita baru berbalik, kita cari Tuhan, ya. Kita baru sungguh-sungguh berdoa. Kadang-kadang kita terbalik di dalam hidup ini, saudara. Tapi apapun kondisi kita saat ini, mari setiap apa yang kita lakukan, lakukanlah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mengapa kita perlu bersungguh-sungguh? Baik berdoa maupun juga memuji Tuhan. Bahkan juga ketika belajar firman Tuhan, semua kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Sebab kenapa saudara? Karena kita melihat sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Allah itu ada. Amin. Allah itu maha hadir. Saudara, walaupun saat ini kita, ya, persekutuan lewat Zoom, tapi ingat saudara, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di ruangan kita masing-masing. Dia maha hadir. Kemudian Allah itu maha mendengar. Ketika kita berdoa, saudara, Tuhan itu mendengar. Urusan menjawab atau tidak, itu hak prerogatif Tuhan. Tetapi ketika menyadari bahwa Allah hadir dan Allah mendengar, kita akan bersungguh-sungguh. Betul ya? Misalnya begini, saudara. Pada suatu saat nanti saudara diberikan kesempatan, atau saya diberikan kesempatan, atau Pak Tim misalnya diberi kesempatan untuk pidato di Istana Presiden, misalnya kan begitu, ya. Kita diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan sesuatu di Istana Presiden. Kira-kira saudara, kira-kira kita persiapan apa enggak? Saya yakin saudara, kita tidak asal-asalan, betul ya? Kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kita akan mencoba mempersiapkan bukan hanya secara fisik, tetapi pidato kita cari, ya, yang terbaik, kita persiapkan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena kita tahu Presiden akan mendengar, ya. Karena kita tahu Presiden melihat ada di istana. Nah, kalau untuk pejabat negara kita sungguh-sungguh melakukan pidato, bukankah seharusnya lebih lagi kepada Tuhan kita yang maha hadir itu, saudara? Itulah sebabnya di setiap kesempatan, dimanapun di dalam hidup kita, saudara, jangan pernah meremehkan kehadiran Tuhan. Jangan pernah berpikir Allah tidak ada, Allah tidak hadir. Oh saudara, tidak ada sehelai rambut pun di kepala kita akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Ya kan? Tidak ada suatu saat apapun yang terlewatkan tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, kalau kita tahu hal itu, bukankah kita perlu bersungguh-sungguh melakukan apapun di hadapan Tuhan? Sebab kenapa saudara? Karena Allah telah melakukan segala sesuatu bagi kita dengan sepenuh hati. Bahkan nyawanya sendiri, ya, ia relakan. Anaknya sendiri, ia relakan mati di atas kayu salib. Itu bukti kesungguhan Allah kepada kita. Itu bukti kasih Tuhan yang tulus kepada kita. Nah, kalau Tuhan sudah mengasihi kita, tidakkah seharusnya ketika kita berdoa, kita juga melakukannya dengan sungguh-sungguh? Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi ini, ya, di satu sisi memang mungkin sebagian kita banyak mengalami hambatan, ya, tidak bebas lagi bekerja, tidak bebas keluar ke sana kemari. Tetapi saudara, jadikanlah kesempatan ini juga lebih banyak berdoa, lebih banyak bersekutu, dan lakukanlah itu. Biarlah di tengah-tengah
kesulitan apapun, biarlah kita justru semakin bertumbuh di hadapan Tuhan, semakin kuat imannya, dan semakin dekat dengan Tuhan. Seperti Nehemia. Dan itulah kunci untuk memperbaiki keadaan. Yang ketiga, jemaat yang kasih Tuhan, yang terakhir. Yang ketiga, lakukanlah perbaikan. Atau bertindaklah sesuatu. Mari kita lihat saudara, di pasal selanjutnya. Kalau saudara perhatikan, ya, ternyata di dalam pasal 1 saudara, dan pasal 2, Nehemia minta izin kepada raja. Untuk apa? Untuk datang kembali ke Yehuda, untuk melakukan sesuatu bagi bangsa Yehuda. Dan ternyata saudara, ketika Nehemia meminta izin untuk pergi ke bangsanya, dan raja mengabulkan itu. Dan tidak hanya sampai di situ saudara, Nehemia melakukan sesuatu. Ternyata Nehemia tidak hanya tahu persoalan, Nehemia tidak hanya sungguh-sungguh berdoa, tetapi Nehemia juga berbuat sesuatu. Sungguh banyak hal, ya, yang dilakukan oleh Nehemia saudara. Kalau kita perhatikan, dia mohon izin kepada raja dan pergi ke Yerusalem. Dia meminta surat kepercayaan dari raja agar para bupati tidak menghalang-halangi, ya, langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian saudara, Nehemia walaupun berdoa, tapi pada malam hari dia mengajak beberapa orang untuk melihat keadaan tembok Yerusalem dan melihat di mana letak-letak yang harus diperbaiki. Dan berikutnya saudara, dia juga mengumpulkan para tokoh, ya, para ahli untuk bersepakat untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Nah, kita melihat saudara di sini, ternyata tidak cukup hanya orang sering berkata, ya kalau sudah berdoa, ya sudahlah, tenang saja. Memang kelihatannya itu ada baiknya, tetapi tidak selalu demikian. Kita memang harus berdoa saudara, tetapi kita juga harus melakukan sesuatu, harus berbuat. Di bagian lain firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah iman yang mati. Marilah kita jaga keseimbangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa, lalu kita juga bertindak, mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan. Sebagaimana Nehemia lakukan. Dia bertindak, walaupun memang ada hambatan, ada tantangan saudara, ya, dari Sanballat, tetapi Nehemia tetap tidak takut. Kenapa? Dia tahu Allah beserta dengan dia. Saudara, coba seandainya misalnya sekarang, ya, seandainya saudara ada